Heboh sampai 5 benua, timnas Indonesia tantang Portugal di FIFA Matchday. Resmi disumpah WNI, striker ganas pemecah rekor Piala Dunia resmi bela timnas. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Heboh sampai 5 benua, timnas Indonesia tantang Portugal di FIFA Matchday. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi tim besar dunia yakni Portugal yang ada Cristiano Ronaldo-nya. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan PSSI mengundang timnas Portugal. Menariknya, pertandingan timnas Indonesia yang akan melawan timnas penguasa Eropa itu tidak digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick Thohir menyebutkan venue yang bakal dipakai adalah Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga melawan Portugal akan krusial bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Patrick Kluivert harus mengukur kemampuan anak asuhnya sebagai persiapan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak tersebut, timnas Indonesia dikepung oleh 5 negara top Asia. Sekuat Garuda berpotensi bertemu Qatar, Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab. Satu tim lain yaitu Oman, tapi dipastikan tak akan menjadi lawan tim Merah Putih karena berada dalam pot yang sama. Maka dari itu, menghadapi klub dari tim-tim Timur Tengah di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat PSSI menunjuk Portugal menjadi lawan. Sang jawara Eropa tersebut diharapkan bisa menjadi tolak ukur anak asuh Patrick Kluivert yang akan mengemban misi krusial. Adapun ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar pada Oktober 2025. Sebelum itu, AFC bakal melakukan drawing terlebih dahulu yang dijadwalkan pada 17 Juli 2025. Nantinya ada 2 grup yang masing-masing diisi oleh 3 tim. Hanya peringkat 1 yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up masih akan melanjutkan perjuangan di babak kualifikasi kelima. Sementara tim juru kunci dipastikan tersingkir dari kualifikasi. Resmi disumpah WNI, striker ganas pemecah rekor Piala Dunia resmi bela timnas. Calon striker naturalisasi timnas Indonesia Mauro Zylstra memiliki catatan gol yang mentereng. Mauro Zylstra dipastikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal diproses naturalisasi bela skuad Garuda. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menyebutkan bahwa lini depan timnas Indonesia baik di kelompok usia muda maupun senior masih kekurangan penyerang murni yang bisa diandalkan. Penyerang FC Volendam tersebut adalah pemain yang memulai karir profesionalnya di sepak bola bersama tim U18 AFC Amsterdam pada musim 2021-2022. Ia tampil gemilang dengan mencatatkan 20 laga, mencetak 18 gol serta menyumbang 11 assist, memperlihatkan ketajamannya sebagai penyerang sekaligus kemampuannya menciptakan peluang. Setelah 1 musim bersama AFC Amsterdam, Mauro melanjutkan karir ke tim U21 NEC Nijmegen pada musim 2022-2023. Bermain di level yang lebih kompetitif, ia tetap mampu mempertahankan performa apiknya. Dalam 2 musim, Zylstra mencatatkan 26 penampilan dengan torehan 12 gol dan 1 assist. Meski jumlah asisnya menurun, ketajaman dalam mencetak gol tetap konsisten. Penampilan solid tersebut membuat Zylstra dilirik oleh FC Volendam, klub yang berkiprah di divisi 2 Liga Belanda. Bersama tim U21 FC Volendam, ia sukses mencetak 17 gol serta menyumbang 4 assist dari 21 pertandingan. Berkat performanya yang mengesankan, ia pun mendapat kesempatan promosi ke skuad utama FC Volendam. Sepanjang perjalanan karir profesionalnya berdasarkan data Transfermarkt, penyerang berusia 20 tahun ini telah mengoleksi 47 gol dan 19 assist dari total 74 pertandingan. Dengan catatan golnya yang mentereng tersebut, apakah Mauro Zylstra akan dipanggil langsung ke skuad Garuda senior? Erick Thohir menerangkan bahwa striker 20 tahun itu sejatinya dipersiapkan untuk timnas Indonesia U23. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa penyerang FC Volendam itu bisa langsung main di tim senior jika dibutuhkan Patrick Kluivert. Apalagi sektor lini depan skuad Garuda memang masih perlu penambahan kekuatan karena dianggap kurang tajam. Di kontrak jangka panjang, Frank Lampard tekan kontrak bersama timnas Indonesia U20. PSSI resmi menunjuk Frank Lampard menjadi pelatih timnas Indonesia U20. Dengan begitu, kursi kosong pelatih timnas Indonesia U20 akhirnya terisi.
PSSI mengaku senang dengan penunjukan Frank Lampard. Pasalnya, pelatih berusia 43 tahun itu mempunyai pengalaman luas di dunia sepak bola, terkhusus saat mengasuh para pemain-pemain top Eropa. PSSI berharap kehadiran Frank Lampard bisa membantu timnas Indonesia U20 bersinar di berbagai kompetisi. Apalagi skuad itu memang diproyeksikan untuk timnas Indonesia senior di masa mendatang. Dengan demikian, kursi pelatih yang kosong di timnas Indonesia U20 sudah terisi. Sebelumnya, jabatan itu kosong setelah pelatih sebelumnya Indra Syafri diberhentikan. Fans timnas terpukul, kabar duka mendadak Justin Hapner. Bek timnas Indonesia Justin Hapner mendapat ancaman pembunuhan. Hal itu diceritakan Hapner lewat unggahan di media sosial. Ancaman pembunuhan didapat Hapner via media sosial. Pengiriman ancaman muncul karena kesal dengan Hapner yang dinilai terlalu santai di tengah nasibnya yang masih berstatus tanpa klub. Hapner membuat unggahan mengejutkan di unggahan story di akun Instagram pribadinya. Dia menampilkan tangkapan layar berisi pesan ancaman pembunuhan yang dikirim lewat direct messenger. Kemungkinan ancaman pembunuhan itu dilakukan oleh salah satu seorang fans Hapner, sebab sang pengirim ancaman geram melihat Hapner saat ini tidak fokus dalam karirnya, tidak seperti pemain lain di timnas Indonesia. Hapner pun menanggapi pesan ancaman itu dengan santai. Ex pemain Wolves U21 itu hanya menuliskan respons singkat dengan berharap sang pengirim dalam kondisi yang baik. Sang pengirim pesan ancaman kemungkinan adalah salah satu fans Hapner. Pasalnya, dia sempat memberikan pesan dukungan kepada Hapner ketika mengalami cedera. Ironisnya, kali ini dia malah mengirim pesan ancaman pembunuhan. Hapner pun memberikan komentarnya mengenai hal itu. Dia cukup heran mengapa sikap seorang bisa berbalik 180 derajat seperti itu. Sebagaimana diketahui, Hapner tidak melanjutkan karirnya bersama Wolverhampton Wanderers U21. Kini bek berusia 21 tahun itu berstatus tanpa klub. Belum ada tanda-tanda pemain kelahiran Den Bosch Belanda itu akan melanjutkan karirnya kemana. Menarik menantikan kelanjutan karirnya. Siap-siap sambut Garuda di Piala Dunia. Timnas Indonesia gantikan Iran di Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Sri Wendosur Paul John menilai terlalu cepat mencoret timnas Iran dari keikutsertaan Piala Dunia 2026 dan digantikan sejumlah kandidat seperti Indonesia. Pria asal Malaysia itu memastikan solusi terbaik akan diambil Konfederasi Sepak Bola Asia sebelum Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desakan mencoret timnas Iran muncul karena adanya ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran. Bermula dari perang melawan Israel, Iran kemudian mendapat tekanan dari militer Amerika Serikat. Puncaknya terjadi ketika pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dihantam rudal Iran pada 24 Juni 2025. Setelah serangan itu, Iran, Israel, dan Amerika Serikat sepakat melakukan gencatan senjata. Namun, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang menolak warga negara Iran untuk masuk wilayah mereka, pengecualian untuk kontingen olahraga Iran, yang mana masih diizinkan masuk di negeri paman Sam julukan Amerika Serikat. FIFA dikenal tegas memberi sanksi kepada negara yang melakukan invasi kepada suatu negara, kecuali kepada Israel atau Amerika Serikat. Federasi Sepak Bola Dunia ini melarang timnas Rusia aktif di pencaturan sepak bola dunia sejak 2022 atau ketika militer Rusia menyerang Ukraina. Medio 1990-an, FIFA melarang Yugoslavia ambil bagian di turnamen level Eropa dan dunia karena perang Balkan. Menarik menanti respons FIFA menyikapi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Jika keputusan tidak populer diambil FIFA dengan mencoret Iran, otomatis ada satu negara Asia yang diuntungkan. Sekedar diketahui, Iran merupakan satu dari 6 tim Asia yang sudah memastikan lolos diri ke Piala Dunia 2026. 2 slot lainnya akan diperebutkan 6 tim yang tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Sebanyak 6 tim yang eksis di babak keempat adalah Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Timnas Indonesia, dan Oman. Andai Iran dicoret, itu berarti ada 3 slot yang diperebutkan tim Asia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, sanggupkah timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 memanfaatkan kondisi ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.